Coba bingungnya di mana? Diulang lagi ya. Jadi investasi memerlukan nilai investasi sebesar 60 juta. Umur ekonomis 4 tahun, sedangkan rata-rata taksiran laba adalah 15 juta per tahun. Berapakah IRR dari investasi tersebut? Kita ingat IRR itu internal rate of return, itu kan ketika NPV dinolkan. Jadi kan istilahnya kayak batas ya, batas minimal gitu, titik impasnya. Makanya NPV-nya kan dinolkan. Ketika NPV dinolkan, berarti kita sebenarnya kalau secara manual, maksudnya tanpa ini ya, tanpa mengikuti penyusutan, kita sebenarnya bisa menghitung. Ini 60 juta sama dengan 15 juta dibagi 1 plus IRR. IRR kan ditambah, sebenarnya bisa dihitung kayak gini. Itu jawabannya saya tulis irrelevan karena ini ya, nggak relevan karena kita nggak bisa menghitung menggunakan penyusutan. Kita nggak tahu berapa pajaknya. Saya gini. Maksimal 4 kan ya. Kita bisa coba-coba dari sini 60 juta, tapi ini kan diminta diketahui metode penyusutan yang kedua adalah garis lurus. Nah, kita nggak bisa ngitung itu kalau misalnya menggunakan metode penyusutan karena kita nggak tahu persentase pajaknya berapa. Kayak gitu. Paham ya sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Sekarang nomor 12. Teori ya. Ada yang bisa menjawab? Kita tunjuk ya. Masih ingat kan ya bentuk pasar modal itu apa aja? Mbak Rita mungkin bersedia menjawab? Menjawab soal teori? Siapa yang bersedia menjawab teori? Ingat kan ya bentuk pasar modal ada berapa?
Siapa yang bisa bersedia? Ada yang ingat pasar modal? Ini hubungannya sama pasar efisien dan nggak efisien itu ya. Jadi kan ada semi strong, ada strong. Ingat? Ini kita bahas kemarin, pertemuan kemarin ya. Enggak, bukan kemarin ya. Di ini halaman 6.12 itu. Jadi ada pasar modal sempurna. Bukan. Pasar efisien. Ada yang ingat nggak semi strong? Nah di sini di halaman 6.4. Di halaman 6.4. Jadi ada macam-macam kan, ada pasar modal efisien, weak form, semi strong, sama strong. Ingat ya bedanya? Ini di 2 pertemuan yang lalu. Kemarin-kemarinnya lagi. Jadi kalau misalnya dia weak, berarti cuma mencerminkan nilai history. Kalau dia benar-benar ini efisien, strong, berarti apa? Dia mencerminkan semua informasi yang ada. Maksudnya harga saham itu mencerminkan semua informasi yang ada, baik public maupun private, kayak gitu. Kalau dia semi strong, dia cuma mencerminkan public, kayak gitu. Paham ya? Public sama historical. Tapi kalau dia weak, berarti dia cuma historical, mencerminkan historical. Jadi kalau ini pendapat ya, kalau pokoknya kalau pendapat kayak gini, asal pendapatnya logis, bisa. Jadi memang pertanyaan relatif gitu. Cuma sejauh ini kalau menurut saya ya, semuanya masih di semi strong. Karena apa? Susah sekali ya untuk maksudnya benar-benar memastikan kalau semua informasi itu diketahui publik. Jadi harga mencerminkan semua informasi itu masih susah sekali. Pasti orang dalam atau misalnya pihak-pihak internal dari perusahaan pasti mengetahui lebih banyak daripada pihak dari luar. Paham ya?